Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang baru ikut dibuka buku PTA-nya halaman 112. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah Bapak lihat di sekolah ada panas ya. Setelah sekian lama hujan terus. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama di pelajaran baca tulis Al-Quran. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak yang baru ikut silakan dibuka buku BTA-nya halaman 112 ya. Buku BTA halaman 112. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di surah Al-Humazah. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara membaca surah Al-Humazah dengan baik dan benar. Ya kan? Bapak sudah kirimkan video tentang cara membaca surah Al-Humazah dengan baik dan benar. Halaman 112 ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, coba sebelumnya Bapak mau tanya. Siapa yang sudah menonton video tentang surah Al-Humazah minggu kemarin? Angkat tangan. Sudah ya? Gendis sudah belum lihat videonya? Sudah, alhamdulillah. Fahri sudah? Zafirah Reka sudah belum lihat videonya yang minggu kemarin? Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, yang belum lihat video tentang surah Al-Humazahnya dilihat, disimak supaya hafalannya anak-anak betul ya. Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang kandungan surah Al-Humazah. Nah, kalau kemarin kita belajar cara membacanya, sekarang kita belajar memahami apa isi dari surah Al-Humazah. Nah, baik, sebelumnya Bapak minta salah satu untuk membacakan surah Al-Humazah. Nah, siap-siap, siap-siap. Bapak tunjuk ya, Bapak pilih. Yang belum dibuka, bukunya dibuka halaman 112. Nanti Bapak suruh baca nggak bisa, masih nyari buku. Nah, jadi dibuka bukunya. Coba dibaca surah Al-Humazah Jihan Sakhia. Nah, dihidupkan suaranya. Dibaca surah Al-Humazah dari A'udzubillah. Yang lain dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malawa dada yasabu anna malaku ahlada alalayum badana fi hutama wa ma'adraka mal hutama narullahi muqoda alati tatoliu alal afida innaha alaihim muqtada fi amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Sudah hafal belum Jihan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, satu lagi yang laki-laki Bapak pilih. Bapak pilih baca surah Al-Humazah. Coba Bagus Nabil. Nah, yang lain didengarkan. Hidupkan dulu suaranya. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada ya'sabu anna malahu ahla kalla layun bazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah
allati ta'tali'u alal afidah innaha alaihim muqtadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Oke, bagus bacanya. Rahim, bagus, Nabil ya. Sudah hafal belum? Sudah ya? Kalau belum dihafalin, kalau sudah diperbaiki lagi panjang pendeknya. Sekarang baca artinya. Nah, sekarang baca artinya saja surah Al-Humazah. Kita baca artinya. Coba dihidupkan suaranya. Inara Azkia. Inara Azkia, halaman 112. Baca arti surah Al-Humazah. Kecelakaanlah. Ayo baca. Al-Humazah artinya pengumpat. Pengumpat sama dengan halaman 112 Inara. Sampingnya. Kecelakaanlah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam. Dan tahukah kamu apa huthamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu Assalamualaikum Pak atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Oke, bagus. Bacanya sudah lancar ya, Inara. Terima kasih. Yang baru ikut dibuka halaman 112 buku BTA-nya. Coba dibaca sekali lagi. Untuk yang laki-laki halaman 112. Buku apa, Pak? Buku BTA yang warna merah. Nih, baca tulis Al-Qur'an. Yang BTA yang merah. Halaman 112. Coba dibaca lagi artinya. Coba yang laki-laki. Natural Sakti di sini namanya. Siapa ya namanya? Natural Sakti. Dihidupkan suaranya. Ada kedengaran suara Bapak? Di sini namanya Natural Sakti. Dihidupkan suaranya. Bisa? Naufal Sakhi ya. Oke, dibaca arti dari surah Al-Humazah halaman 112. Ayo, kecelakaanlah bagi Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu
api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Atasnya Oke. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Ya, terus satu lagi. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Oke, terima kasih Sahi. Nah, yang baru ikut dibuka halaman 112, 113. Yang baru ikut masuk gabung. Yang keliru lagi ya. Oke, jangan keliru lagi. 113, 112, 113. Nah, oke, baik. Tadi sudah dibacakan sama teman-temannya surah Al-Humazah dan arti dari surah Al-Humazah 112 dan 113. Buku BTA yang warna merah ya. Nah, warna merah. Nah, jangan salah buka buku, bukan yang bahasa Arab ya. Halaman 112 dan 113. Nah, sekarang setelah kita dengar apa yang dibacakan oleh teman-teman kita tadi, arti dari surah Al-Humazah, kita sedikit tahu tentang apa sebenarnya surah Al-Humazah ini. Anak-anak masih ingat surah Al-Fil kemarin ya, yang nanti mau kita kerjakan ulangannya, surah Al-Fil. Nah, itu kemarin kita sudah belajar. Al-Fil itu bercerita tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha mau menghancurkan Ka'bah, tetapi digagalkan oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil. Nah, itu surah Al-Fil. Nah, sekarang kita akan belajar surah Al-Humazah. Tentang apa surah Al-Humazah ini? Nah, tadi sudah dibacakan sama teman-temannya yang lain. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Oke, anak-anak, Bapak bacakan dulu ya. Yang pertama tadi, ayat pertama bunyinya wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, jadi surah Al-Humazah ini berbicara tentang orang-orang yang hobi mengumpat dan mencela orang lain dan apa yang akan diterima nanti di akhirat bagi orang yang mengumpat dan mencela. Nah, kita akan memahami dari surah Al-Humazah ini. Al-Humazah itu artinya anak-anak, kalau Al-Humazah sendiri artinya pengumpat. Nah, pengumpat. Apa itu pengumpat? Nanti kita lihat ya di ayat selanjutnya. Nah, pengumpat itu anak-anak sama dengan pencela. Kalau pencela tahu ya anak-anak, orang yang suka mencela teman, orang yang suka mencela orang lain, atau mengejek ya, bisa juga berarti mengejek. Mencela dan pengejek itu juga hampir sama. Oke. Nah, di sini surah Al-Humazah melarang kita untuk mengumpat dan mencela orang lain karena hukumannya sangat berat sekali. Nanti kita lihat apa hukumannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Orang mencela itu misalkan kita ketika masuk sekolah, kita punya kotak pensil yang bagus. Nah, kita punya kotak pensil, kotak penghapus yang bagus. Terus kita lihat teman kita di kelas kita punya kotak pensil tapi sudah tidak bagus lagi. Sudah kusam warnanya ya, sudah tidak cemerlang lagi. Nah, kita tidak boleh mengejek atau mencela teman kita yang kotak pensilnya sudah tidak bagus lagi.
Nah, jangan sampai kita malah mengejek, malah mencela, ih kok kotak pensil kamu nggak bagus lagi. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita mencela seperti itu, nanti kita sama dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Humazah nanti. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dia akan celaka. Celaka di mana? Ketika di akhirat nanti masuk ke dalam neraka. Karena sudah menyakiti hati temannya, menyakiti hati orang lain. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa dibuka bukunya halaman 112. Nah, dilihat artinya. Arti ayat yang kedua, alladzi jama'a ma lau wa'addadah. Alladzi jama'a ma lau wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya untuk hidup selamanya di dunia ataupun di akhirat dengan harta yang ia miliki. Ternyata tidak. Nah, jadi ketika kita punya kelebihan, ya anak-anak, kita punya pena yang bagus, misalkan kita punya penghapus yang bagus, kita punya pensil warna yang besar-besar, ya. Kita tidak boleh mencela atau mengejek teman kita yang tidak memiliki, ya. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita miliki dan tetap menjaga perasaan teman kita yang tidak punya atau yang memiliki tetapi tidak sebagus dengan pensil atau pena atau penghapus yang kita miliki. Seperti itu ya anak-anak. Karena kenapa? Karena sesungguhnya yang kita miliki itu hanya sebatas harta dunia saja. Ketika kita sudah meninggal ya anak-anak, tidak akan kita bawa. Artinya semua yang ada sekarang tidak akan kita bawa meninggal, semuanya ditinggal. Ada anak-anak di sini yang meninggal dunia pakai mobil dikuburkannya? Enggak ada kan? Enggak ada, semuanya dikuburkan di tanah, hanya memakai kain kafan saja. Nah, jadi tidak boleh kita mencela atau mengejek orang-orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Oke, kita lanjut anak-anak, dilihat halaman 112 ayat yang keempat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Nah, artinya harta-harta tadi tidak akan bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Nah, ada ya arti dari ayat keempat di bukunya, ketemu nggak? Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Nah, jadi orang yang hobi mengumpat, orang yang hobi mencela, nanti ketika kiamat di hari akhir akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Nah, ada tempat khusus bagi orang-orang yang suka mengejek teman, mengumpat teman, dan sebagainya. Nama nerakanya neraka hutamah. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita dimasukkan Allah ke dalam neraka hutamah ya anak-anak. Nah, apa itu neraka hutamah? Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Nah, jadi neraka nanti orang-orang yang masuk neraka hutamah dihukum dibakar. Nah, dan panas api neraka lebih panas daripada api yang ada di dunia. Kalaulah di dapur ada api kompor ya kan? Nah, api kompor. Nah, api di neraka nanti lebih panas daripada api di kompor. Nah, siapa yang berani megang api di kompor? Nggak ada yang berani kan? Apalagi nanti api di neraka lebih panas dari api yang ada di dunia. Allati tattali'u
alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Artinya ini perumpamaan bahwa api neraka nanti sangat panas, lebih panas dari api yang ada di dunia. Allati tattali'u alal afidah. Nah, ngeri ya kalau kita bayangin neraka hutomah itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka mengumpat atau mencela orang lain. Kita lanjutkan dua ayat lagi terakhir. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Artinya nggak bisa kabur kemana-mana. Terus yang terakhir, fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, bagaimana bisa kabur dari neraka? Diikat di tiang-tiang, setelah itu juga ditutup rapat. Nah, di dalam api itu. Nah, nggak bisa kemana-mana. Jadi akan menerima hukuman sebagai balasan ketika di dunia ia suka mengumpat dan mencela orang lain. Nah, pengumpat itu anak-anak ya, bisa dipahami sebagai orang atau senang orang susah, susah orang senang. Nah, SOS ya anak-anak, SOS. Cara mengingatnya. Kalau Al-Asr apa ceritanya? Al-Asr nanti kita akan belajar, Danis. Nah, nanti tunggu aja. Ketika sudah sampai surah Al-Asr, kita akan belajar lagi apa isi dari surah Al-Asr ya, Danis ya. Untuk sekarang kita Al-Humazah dulu. Nah, jadi diingat-ingat anak ya, surah Al-Humazah ini berisi tentang hukuman bagi orang yang hobi mengumpat dan mencela orang lain. Apa hukumannya? Akan dimasukkan ke dalam neraka, namanya neraka hutomah. Nah, itu diingat-ingat. Jadi selain hafal surah Al-Humazah, anak-anak juga tahu artinya, tahu juga isi kandungan dari surah Al-Humazah ini supaya bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan sampai kita mencela teman atau mengumpat teman. Jangan sampai kita senang melihat orang lain. Ya, Kanti Aska. Jangan sampai kita senang melihat teman kita susah. Jangan sampai kita susah melihat teman kita yang lain senang. Nah, paham kan anak-anak ya? Bapak ulangi lagi. Jangan sampai kita senang melihat orang lain susah. Jangan sampai kita susah melihat orang lain senang. Contohnya seperti ini. Tadi Bapak sudah kasih contoh di awal. Ketika kita senang melihat orang lain susah. Kita misalkan lagi di sekolah ini. Ada teman kita terjatuh dari tangga. Kemudian kita tertawa. Nah, bukannya menolong malah tertawa. Artinya kita senang melihat teman kita susah. Nah, ini merupakan sikap dari seorang pengumpat dan pencela. Nah, jangan sampai kita jadi seorang pengumpat dan pencela. Jadi senang melihat teman kita susah. Atau kebalikannya anak-anak, susah melihat teman kita senang. Misalkan teman kita nih punya barang-barang yang biasanya dibawa ke sekolah, tas. Nah, punya tas bagus, ada warnanya meling-meling, tahu anak-anak meling-meling ya, bercahaya-cahaya, ada warnanya mengkilat-mengkilat. Wah, tasnya bagus, pokoknya keren. Nah, kita melihatnya teman kita punya tas yang bagus tadi, terus kita malah susah atau tidak suka. Wah, ini punya tas bagus, tidak suka saya. Nah, jangan seperti itu. Atau bahkan malah sambil berniat ingin merusak tas temannya atau ingin menyembunyikan barang-barang temannya, sandal temannya, sepatu temannya disembunyikan. Nah, itu tidak boleh. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, namanya neraka hutomah. Oke, setelah ini coba dibaca halaman 113. Di sini namanya
Bapak pilih ya. Tadi ini sudah. Ada Pak, samping 2. Halaman 113. Al-Hafiz ya mau baca? Ya. Ya, ayo. Kandungan surah Al-Humazah. Nah, ketemu kan? Ayo dibaca itu. Al-Humazah artinya? Al-Humazah artinya pengumpat sama dengan pencela. Suka. Pengumpat sampai bawahnya. Suka halaman berapa? Halaman 113. Orang lain. Pak Guru. Halaman 113. 113. Hak orang lain. Oke, terus. Mengejek temannya. Tidak ada orang yang benar. Dirinya Allah yang paling benar. Pengumpat sering tidak sadar dari diri karena pengumpat merasa senang bila ada orang lain susah. Oke, cukup. Cukup dulu, cukup. Kaya Habis. merendahkan orang miskin. Orang pintar. Mereka sombong dan dengan kelebihan yang mereka miliki. Mereka padahal bawahnya padahal Rasul menjarakan orang kaya yang dermawan, orang yang baik, orang miskin yang sabar juga baik. Oke, cukup. Halaman 113, Kanri Aska. Halaman 113. Nah, terima kasih Al-Hafiz. Nah, itu tadi yang sudah dibaca sama Al-Hafiz, kandungan surah Al-Humazah ya anak-anak, sama seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sekarang coba dilihat bukunya di halaman 115. 115, halaman 115. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah dibuka ya? Halaman 115, di situ ada soal-soal. Kita akan menjawab bersama ya. Kita akan menjawab bersama soal-soal di halaman 115. Nah, ini kalau Bapak tunjukkan ke kamera yang halaman ini. Nah, ini. 115. Ini ya. Yang atas. Ada ya, ketemu ya. Halaman 115 yang bagian atas. Nah, Bapak baca. Boleh dihidupkan mikrofonnya, kita jawab bersama-sama. Soal nomor 1. 115 ya, Pak? Ya, 115. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Al-Humazah artinya, ada yang tahu artinya? Pencela. Ya, pengumpat atau pencela, betul. Boleh ditulis ya anak-anak di bukunya, boleh ditulis langsung. Atau nanti boleh juga sambil belajar, boleh ditulis jawabannya. Nomor 1, Al-Humazah artinya pengumpat atau pencela. Halaman 115 ya, yang belum dibuka. Oke, nomor 2. Soal nomor 2. Pengumpat sama dengan titik-titik. Apa jawabannya? Pencela.
Pencela. Ya, betul. Nomor 2, jawabannya pencela. Pengumpat sama dengan pencela. Soal nomor 3. Membicarakan orang lain hukumnya apa? Pengumpat sama dengan apa, Kak? Oh, pengumpat sama dengan pencela. Nomor 2. Nomor 3, membicarakan orang lain hukumnya apa hukumnya? Pengumpat Berdosa boleh. Apalagi yang lain? Boleh berdosa, betul. Orang lain Membicarakan orang lain hukumnya apa? Boleh berdosa, boleh juga menjawab haram atau tidak boleh. Boleh haram ya, boleh haram. Membicarakan orang lain hukumnya haram, boleh ditulis. Atau seperti ada yang di buku tadi, boleh. Membicarakan orang lain hukumnya haram. Haram. Seperti itu aja ya. Ditulis jawabannya haram. Nomor 3. Membicarakan orang lain hukumnya haram. Artinya tidak. Gak ada, Pak. Itu gak ada, Pak. Apa? Ada di halaman 15. Ada nggak? Nah, ditulis saja boleh haram. Di bacaan tadi tidak ada ya, Danis ya. Tidak ada di bacaan tadi. Oke, nomor 4. Nomor 4. Coba dibaca Zafira soal nomor 4. Berdosa. Gak ada juga. Tidak apa? Tidak. Gak ada juga, Pak. Kenapa, Danis? Gak ada juga. Ya, tidak ada. Di situ tidak ada. Kita jawab bersama-sama saja ya. Nomor 4 tadi soalnya, orang yang berdosa hidupnya menjadi tidak apa? Ada yang tahu? Tidak senang boleh. Tidak berkah. Nah, jawabannya yang tepat tidak berkah. Nah, nomor 4. Orang yang berdosa hidupnya menjadi tidak berkah. Nah, boleh ditulis. Tidak berkah itu artinya bisa tidak senang ya anak-anak ya. Terlalu gelisah itu artinya menjadi hidupnya tidak berkah. Orang yang berdosa hidupnya menjadi tidak berkah. Oke, halaman terakhir lagi. Nomor terakhir, nomor 5. Nomor 5. Ya, Dani. Nomor 4 tidak berkah. Jawabannya nomor 4. Nomor 3, membicarakan orang lain hukumnya haram. Hukumnya haram. Oke, nomor 5 ya. Utama. Neraka yang menyala-nyala disebut neraka Utama. Hutama. Ya, betul. Jinan, betul. Neraka Hutama. Jawabannya nomor 5. Nomor 5 jawabannya Hutama. Nomor 5 jawabannya Hutama. Neraka yang menyala-nyala disebut neraka Hutama. Oke, cukup ya. Boleh ditutup bukunya anak-anak. Boleh ditutup. Nomor 3, Pak. Haram nomor 3. Hukumnya haram. Membicarakan orang lain hukumnya haram. Nomor 3 jawabannya ya. Oke, boleh ditutup bukunya. Kita tutup belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Itu untuk latihan saja ya anak-anak, tidak perlu dikirim ke WA Bapak ya. Soal tadi kita jawab bersama-sama, tidak perlu dikirim ke WA Bapak. Nah, setelah ini kita akan ulangan. Silakan dikerjakan, nanti Bapak kirimkan soal ulangannya ya.
Hari ini ada 2 kan, BTA dan bahasa Arab. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah bisa ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Jangan lupa setelah ini mengerjakan ulangan harian BTA dan bahasa Arab ya. Nanti.